Baik, selamat bertemu kembali di podcast studio kami di sebuah kota kecil berhawa sejuk di kaki Gunung Lawu, Tawangmangu, Jawa Tengah. Nah, telah hadir bersama saya di podcast studio kami, yaitu mantan staf juga dari kampus di Teologia di Tawangmangu ini, yaitu Bapak Daniel Gultom. Akhirnya Pak bisa mampir ke podcast studio kami. Terima kasih Pak untuk kehadirannya dan waktunya untuk kita bincang-bincang. Ya, wah kalau orang lihat Pak Daniel pertama kali ini memang tampangnya serem banget gitu ya. Tapi sebenarnya berhati Hello Kitty gitu ya. Oke Pak, nah untuk bisa menjadi berkat, kami akan minta nih Bapak bisa sharing-sharing untuk hidup Pak Daniel Gultom, seorang Daniel Gultom yang sekarang menjadi gembala sidang sebuah gereja di kota Yogyakarta. Pak, mungkin bisa diceritakan dulu Pak masa lalunya yang, silakan Pak, gimana Pak masa lalunya? Iya, puji Tuhan. Sebetulnya kalau saya mau cerita masa lalu, hati saya tetap berdebar-debar karena masa lalu saya nggak begitu bagus. Saya lahir dari keluarga yang hancur, berantakan, dan tidak pernah diurus sama orang tua. Kemudian saya dibesarkan dalam dunia kekerasan. Artinya dunia kekerasan itu yang membuat saya hampir tiap hari selalu terjun dalam perkelahian terus. Dan kemudian orang tua saya menegur saya kalau saya berantem kalah. Sampai kalau perlu dipersenjatai dengan senjata tajam, dan itu saya lakukan. Dengan kata lain, segala jenis senjata tajam yang dulu ada mungkin itu menjadi konsumsi kami satu keluarga, karena keluarga kami keluarga yang belum bertobat dan hidup dalam dunia kekerasan seperti itu. Dan itu yang membuat saya kadang-kadang seneng kalau saya itu berantem. Kalau nggak berantem satu hari rasanya ada yang kurang. Dan kemudian kalau saya berantem, kalau orang yang saya ajak berantem itu nggak sampai berdarah-darah, saya belum puas. Harus berdarah-darah. Dengan kata lain memang karena itu ajaran dari orang tua saya seperti itu. Dan kami dulu tidak pernah mengenal satupun kata kasih, itu tidak ada walaupun saya orang Kristen. Kemudian banyak terlibat dalam dunia-dunia yang seperti itulah. Ya mungkin kalau sekarang ini dalam dunia narkoba dan kemudian kekerasan, perkelahian, hampir terjadi pembunuhan yang membuat saya harus masuk tahanan. Tapi kemudian di situ pun orang tua saya nggak pernah menjenguk saya, satu pun nggak pernah menjenguk, sehingga membuat hati saya menjadi keras. Ya kurang lebih kenakalan saya seperti itu. Wow, Bapak berapa bersaudara Pak? Kami 6 bersaudara dan 2 perempuan, 4 laki-laki. 4 laki-laki itu ya kami dididik dengan keras semua. Nggak ada yang pernah, walaupun orang tua saya Kristen, tidak pernah diajarkan kasih. Tiap hari kami berempat itu selalu ketemu dengan lawan. Dan kalau saya kalah, kakak saya yang akan datang. Semua seperti itu, harus diajar. Sampai dengan kata lain, saya harus mendapatkan ilmu bela diri dan mendapatkan ilmu-ilmu yang dari luar. Yang dengan kata lain, kalau orang pukul tidak kena, itu saya lakukan semua. Yang penting saya menang. Gitu. Wow, mengalami dunia kekerasan sampai seperti itu ya Pak ya, dan memang dilahirkan di keluarga yang memang sudah terbentuk seperti itu. Betul. Nah kemudian ini kan jadi ekstrim sekali nih Pak ya, dengan masa lalu yang keras seperti itu, lalu tiba-tiba bisa sekolah Alkitab nih, sekolah teologi ya. Nah itu titik baliknya di mana nih Pak? Aduh, kalau saya cerita saya bisa nangis. Saya pun ngomong gini, sebetulnya hati saya berdebar-debar karena saya ingat ibu saya. Sekali waktu saya butuh minum, saya butuh rokok. Dan saya waktu itu saya pengen minum, saya pengen rokok, saya ambil dompet di tasnya ibu saya. Saya pikir itu uang berapa lembar itu saya ambil, ternyata salah satu lembar itu ada lembaran kertas. Dan pada waktu lembaran kertas itu saya tulis di situ ada kalimat yang tulis pokok doa. Lalu saya pikir loh pokok doa, saya baca, ternyata nama saya. Saya berpikir loh kok nama saya dibawa dalam pokok doa. Saya baru ngerti ternyata ibu saya itu di mana ada persekutuan doa selalu dia ikut dan selalu membawa nama saya di dalam doa itu. Tolong bantu anak saya dalam doa, tolong bantu anak saya dalam doa. Dan sekali waktu ibu saya ngajak saya untuk ikut persekutuan doa. Waktu itu saya udah mabuk, saya tidak sadar. Tapi karena ibu saya narik saya, dengan kata lain pegang tangan saya supaya saya ikut, terpaksa saya ikut.
Dengan kata lain, terpaksa ikut doa. Saya nggak ngerti apa itu doa. Saya nggak ngerti apa itu persekutuan karena saya udah mabuk, udah tinggi. Dan pada waktu itu ada satu pujian yang membuat saya nangis. Kira-kira pujian itu seperti ini. Di tengah ombak dan arus pencobaan. Aduh, aku bisa nangis kalau gitu ini. Refrennya kira-kira gini tuh, Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan. Nah, ketika saya mendengar lagu itu saya tidak kuat, saya nangis. Karena saya malu dengan ibu saya menarik diri agak mundur. Saya nangis seumur-umur saya belum pernah nangis sampai sesenggukan seperti itu. Hari itu saya nangis seperti anak kecil, saya nangis. Tiba-tiba pendeta itu numpang tangan di kepala saya. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi, saya nangis tambah kenceng. Dalam hati saya malu nangis. Karena bapak saya tidak pernah mengajarkan saya untuk nangis. Mau tidak mau kamu harus menang dan menang, tidak boleh nangis. Nah kira-kira seperti itu. Akhirnya saya pulang dari persekutuan doa, saya bisa tidur pulas. Dan besok paginya saya mikir, kok aku tadi malam nangis kenapa ya? Itu bagi saya sesuatu yang tidak masuk akal. Sampai singkat cerita, bagaimana saya bisa dipanggil Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang penting dan membuat saya nggak masuk akal sebetulnya. Bisa cerita langsung ya Bu ya? Boleh, silakan. Jadi pada waktu saya di Ambarawa, seharusnya saya orang yang pertama kali meninggal di dalam kecelakaan karena waktu itu teman saya bawa mobil, saya harus diminta untuk duduk di depan. Saya udah mabuk cukup tinggi, kalau orang Jawa bilang itu mabuk 3 dimensi. 3 dimensi itu ya pil, ya ganja, ya obat. Karena saya udah nggak menguasai diri saya disuruh duduk di paling depan. Tapi pada waktu perjalanan 100 meter, nggak tahu siapa yang suruh saya turun, saya nggak tahu. Saya bilang gini sama teman saya, aku naik motor aja, aku udah mau naik mobilmu. Tapi teman saya tetap paksa, saya bilang saya nggak mau. Singkat cerita saya naik motor lah. Nah saya naik motor pada waktu itu, bensin motor saya itu habis persis di, kalau kita mau ke Ungaran itu namanya Merak Mati. Bensin saya habis di tengah-tengah kuburan jam 8 malam. Saya nggak tahu saya harus bagaimana. Akhirnya saya coba ambil dompet saya, tidak ada uangnya. Yang ada cuma ayat firman Tuhan, karena saya kemana-mana selalu bawa potongan ayat kecil, karena saya diajar bapak saya, kemanapun kamu pergi selalu harus baca ayat ini. Saya baca ayat itu. Setelah saya baca, saya dorong itu motor sampai di pom bensin, saya lepaskan helm saya. Saya bilang, Pak tolong helm saya ganti 2 liter bensin, nggak apa-apa. Jaket saya lepas. Dan mungkin satu-satunya orang yang tidak masuk akal, dari Ungaran sampai Semarang saya tidak pakai baju. Dalam kondisi setengah telanjang, tidak pakai helm. Karena untuk dapatkan bensin. Untuk mendapatkan bensin itu. Di tengah perjalanan, saya melihat di jalan raya itu ada kerumunan orang. Batin saya ngomong gini, wah ini ya saya habis. Karena itu ada polisi yang sedang menghadang untuk cegatan momen. Saya berhenti. Tiba-tiba di depan saya ada seorang bapak-bapak, dan pada waktu itu bapak itu mengarahkan saya, bilang gini, Mas jangan lewat situ, ada keramaian, Mas lewat sana. Saya nggak kenal siapa itu bapak, tapi mengarahkan saya untuk masuk di kampung dan keluar di salah satu tempat. Ternyata saya tidak melewati kerumunan orang banyak itu. Singkat cerita saya sampai di Semarang jam 11:30 malam. Ternyata ada berita bahwa rombongan saya kecelakaan menabrak sebuah bis yang cukup besar dan 3 orang meninggal dunia. Dan orang yang meninggal dunia yang pertama adalah orang yang duduk paling depan tadi, yang seharusnya saya dudukin itu. Ternyata ya bisa dikatakan kalau saya duduk di situ berarti saya mati. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Sampailah saya di rumah, saya tidak masuk kamar, saya tidur di bawah pohon. Karena di rumah kami ada pohon besar dan saya tidur di bawah pohon itu cukup lama. Kemudian berita mengatakan bahwa saya meninggal. Lalu 3 orang kakak saya naik ke rumah sakit Ungaran untuk membuka 2 jenazah. Pada waktu itu kakak saya takut membuka jenazah. Begitu dibuka jenazah pertama, bukan saya. Dibuka jenazah yang kedua, bukan saya. Lalu teman saya ngomong gini, ada 1 jenazah di rumah sakit Karyadi. 3 abang saya turun ke rumah sakit Karyadi, dan ternyata setelah jenazah itu dibuka, bukan saya. Lalu dia bingung, kemana adik saya? Abang saya cari. Singkat cerita, pada waktu itu bapak saya dan ibu udah mempersiapkan rumah udah dikosongkan semua, udah seakan-akan udah menyambut jenazah saya. Jadi rumah dikosongkan, kursi-kursi udah disiapin semua.
Pikirnya jenazah nanti kalau datang udah langsung taruh di tengah-tengah kan gitu. Nah jam 12 hampir jam setengah 1 pagi, karena saya tertidur di bawah pohon, ibu saya datang, dia ngeliat, dia ngomong, siapa itu? Saya kaget. Tiba-tiba ibu saya mendekat sama bapak saya, ngelihat wajah saya. Ibu saya itu melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tanya, kamu siapa? Saya bilang, Mami, aku ini anakmu. Kok Mami tidak kenal sama aku? Tiba-tiba Mami saya peluk saya. Waktu Mami saya peluk saya nangis. Saya nggak tahu, kamu kok nangis kenapa? Kok Mami bilang gitu, kok tidak kenal sama anaknya? Saya diajak masuk ke kamar. Singkat cerita, jam setengah 1 saya disuruh mandi, kasih makan, lalu disuruh duduk. Saya ditanya, kamu dari mana? Saya bilang dari Ambarawa. Kamu sama siapa? Sama rombongan. Kenal sama rombongan? Ya teman saya semua. Ujung-ujungnya saya dikasih tahu, kamu jangan kaget. Rombonganmu 3 orang meninggal. Kaget saya. Dan itu membuat saya jadi terpukul. Saya tidak kuat lagi. Tidak lama kemudian ada satu peristiwa lagi yang membuat saya sungguh-sungguh di luar sepengetahuan saya. Ketika ada masalah yang cukup rumit, saya harus meninggalkan Semarang. Saya meninggalkan cukup lama karena dunia kekerasan tadi. Saya menusuk salah seseorang yang ya tidak perlu saya ceritakan siapa namanya. Dan saya ditangkap. Saya belum ditangkap karena orang kenal saya, tapi orang kenal nama saya, tapi tidak kenal wajah saya. Dan orang itu cari saya, dan yang dicari itu saya sendiri. Ketika dia mencari, dia mengatakan, saya mau cari orang ini, namanya ini, padahal itu yang ditanya saya sendiri. Ketika saya berpikir kalau saya hari itu dicari, dia tahu saya, selesai hidup saya. Tapi ketika itu dia kenal nama, tidak kenal rupa. Dan setelah itu dia pergi. 1 jam kemudian saya menghilang dari Semarang, saya pergi ke salah satu tempat. Saya cukup lama bersembunyi di tempat itu sampai akhirnya suasananya jadi reda, saya boleh muncul lagi di situ. Dan saya melihat satu penyertaan Tuhan ketika hal itu. Sebelum saya meninggalkan Semarang, saya diminta doa sama pendeta saya. Saya bilang gini, Pak, tolong doakan saya. Karena yang saya tahu doa pendeta itu luar biasa. Dan saya anggap pendeta itu segala-galanya bagi saya. Karena itu ajaran orang tua saya. Sampai akhirnya saya didoakan, sampai sekian lama, masalahnya sudah selesai. Dan panggilan yang membuat saya benar-benar, saya tidak bisa lagi melarikan diri dari panggilan Tuhan. Sebetulnya saya tidak punya rencana untuk jadi pendeta. Tidak pernah terpikir saya jadi pendeta. Karena pikiran saya itu yang pertama, kalau saya nggak mau jadi pendeta, maunya saya hanya 2. Kalau nggak jadi tentara, ya jadi chef, tukang masak. Tapi pada waktu zaman itu, chef, tukang masak itu kan tidak ada sekolahnya, yang ada sekolah tentara. Tapi kalau sekolah tentara tidak mungkin lagi karena hidup saya udah hancur, udah rusak kayak gini. Nah singkat cerita saya udah menyerah sama Tuhan, minta pamit sama orang tua saya. Waktu itu belum diizinkan. Dalam waktu yang singkat ada seorang yang datang sama saya. Orang ini lucu sekali sebetulnya. Lucunya bilang gini, ayo main ke rumah saya. Saya bilang, ngapain ke rumah kamu? Saya ngomong gitu. Saya waktu itu masih minum, di depan saya itu ada minuman yang cukup terkenal di Semarang namanya Sampian Cok yang Cu. Saya masih hafal banget. Itu menjadi kesukaan saya, menjadi favorit saya. Saya lagi minum, tiba-tiba orang itu ngomong gitu, ayo main ke rumah saya. Saya pikir, ngapain ke rumahmu? Rumahmu nggak ada apa-apa. Saya main ke rumahmu juga nggak pernah kamu kasih minum. Saya bilang gitu, nggak perlu. Tapi hari itu saya berpikir, kok tumben dia ngomong gitu. Iseng-iseng lah, besoknya saya main ke rumah dia. Ternyata dia pendeta. Dia cerita banyak. Saya nangis lagi yang kedua kali. Lalu saya ngomong gini, Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya, luruskan jalanku. Sebetulnya saya tidak kuat ngomong gini, Bu Inge. Sebetulnya ya itulah, saya udah ngomong sama istri saya, kalau saya diajak cerita masa lalu itu saya berat. Karena hidup saya yang rusak, yang seperti ini. Tapi ya saya tahu Tuhan itu luar biasa. Dan kemudian satu hal yang tidak pernah saya lupakan yaitu perkataan ibu saya. Ibu saya itu selalu ngomong begini dalam bahasa Batak. Setiap malam minggu dia ngomong gini, jangan pulang pagi Pak, jangan pulang malam-malam ya. Ya Mi, tapi saya pulang pagi. Karena kan saya tidak pulang malam, saya pulang pagi. Selalu dia bangunkan saya jam 6:30 dengan bahasa Batak yang berkata seperti ini. Unang lupa mar minggu hoda. Tiap hari, hampir hari Minggu itu aja melulu yang diomongin. Dalam arti jangan lupa beribadah. Saya pertama kali beribadah di gereja yang gereja orang Batak, mungkin udah pada tahu, tidak perlu sebutkan namanya. Bapak saya aktivis di situ, ibu saya orang yang aktivis di situ. Kemudian ya saya ibadah, tapi ketika dengar firman Tuhan saya keluar, saya paling malas dengar firman Tuhan. Dan singkat cerita, hari Minggu selalu setia, saya beribadah walaupun tidak pernah dengar firman. Dan akhirnya
saya baru sadar. Ternyata perkataan ibu yang cerewet seperti itu hari ini saya terus teringat, jangan lupa ibadah. Dan itu yang selalu saya ingatkan kepada anak-anak saya. Hari Minggu adalah harinya Tuhan untuk kamu beribadah, jangan tinggalkan ibadah sampai hari ini. Dan akhirnya saya, singkat cerita, saya sekolah pun saya berangkat sendiri, Bu. Nggak ada sponsor, nggak ada donatur, saya berangkat sendiri seperti kayak seorang gelandangan. Saya bawa tas kresek, hanya isi berapa baju dan pakaian aja saya berangkat. Kalaupun saya diterima syukur, kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya datang ke Tawangmangu, di depan gerbang Tawangmangu saya nangis. Saya enggak kuat sebetulnya untuk hal itu. Ya. Tapi saya tahu itu Tuhan. Saya nangis karena saya berpikir, mana mungkin aku bisa sekolah pendeta. Hidup saya kayak gini mana mungkin. Tapi saya tetap, yang ada dalam pikiran saya cuma maju aja. Ketika saya melangkah masuk di asrama yang namanya sekolah, dulu masih sekolah Alkitab Tawangmangu. Saya masuk, menginjakkan kaki saya nangis dan saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau pakai hidupku, pakai untuk selamanya, jangan tanggung-tanggung, saya tidak mau. Karena saya nakal juga, saya nakal penuh. Kalau saya mau jadi hamba Tuhan yang penuh, saya tidak mau tanggung-tanggung. Dari situlah saya mulai menyadari, dan ada beberapa hal yang saya selalu sampai saya hari ini saya ingat, yaitu perkataan ibu saya. Dan doa ibu itu luar biasa. Karena setiap saat ibu saya selalu bawa dalam doa, nama saya selalu disebut. Dan ketika saya ingat perkataan yang kedua, unang lupa mar minggu hoda, jangan lupa kamu ibadah. Sampai hari ini, kalau misalnya Tuhan itu punya absensi untuk syarat masuk ke surga, yaitu tidak boleh keluar dari 3 absen untuk nggak ke gereja. Mungkin orang yang pertama masuk surga saya, karena setiap hari Minggu saya aktif ke gereja. Tidak pernah saya nggak ke gereja, setiap hari Minggu. Bisa dikatakan berarti kalau hidup saya udah sekian tahun, kali aja berapa minggu, selalu saya ikut ibadah terus. Tidak lupa, tidak pernah saya tinggalkan ibadah sampai hari ini. Karena saya ingat pesan orang tua saya. Sampai terkesima, Pak. Amazing ya. Jadi memang betul-betul cara Tuhan untuk menangkap seorang Daniel Gultom itu di luar akal pikiran sebagai manusia. Kalau kita lihat bagaimana sebenarnya Bapak sudah berkali-kali harusnya meninggal, ya, harusnya sudah tidak ada lagi, tapi betul-betul karena Tuhan memang punya panggilan dan punya rencana yang luar biasa di dalam hidup seorang Pak Daniel Gultom. Amazing, Pak. Kemudian setelah sekolah, lalu Bapak betul-betul mendapatkan panggilan itu di sekolah Alkitab Tawangmangu. Iya. Saya minta syarat sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya, Tuhan yang akan cukupkan semua biaya kehidupan saya dan sampai selesai. Ternyata di tengah perjalanan kadang-kadang uang saku, uang SPP, uang administrasi kadang-kadang terlambat. Tapi yang tidak pernah saya lupakan yaitu setiap hari Senin dan Kamis selalu saya ngambil waktu doa dan puasa. Sekali waktu ketika tinggal 4 atau 5 hari mau wisuda, saya dipanggil oleh ketua administrasi sekolah Alkitab. Beliau mengatakan kalau uang sekolahmu nggak dibayar, kamu nggak bisa diwisuda. Nah, kemudian saya cuman oke, Om, saya bilang gitu. Saya turun, saya nangis. Kemudian saya tetap doa puasa setiap Senin dan Kamis. Saya cuma minta Tuhan, kalau memang Tuhan yang memanggil saya, Tuhan akan mencukupkan administrasi keuangan sekolah saya. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Ada seorang bule yang tidak pernah saya kenal. Tiba-tiba dia datang ke kantor, dia menanyakan, dan singkat cerita dialah yang memenuhi, yang membayar semua kekurangan administrasi uang sekolah saya. Dan saya nggak tahu sampai hari ini orang itu siapa. Ketika saya tanya sama ketuanya, saya bilang, ya, siapa Om yang bayar saya? Orang bule tapi tidak mau disebut namanya. Oke lah, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan dengan bagus sampai hari ini. Bahkan dapat bonus, dapat pasangan hidup di sekolah Alkitab ya, Pak ya. Iya, itu karena bonus dari Tuhan yang luar biasa. Wow, amazing ya. Kalau kita dengarkan itu kayak sinetron betul-betul ya. Drama Korea aja kalah gitu ya. Nah, lalu selanjutnya Pak, setelah Bapak lulus, kemudian sebenarnya ada tantangan nggak sih ketika sekolah di tempat ini? Ada keinginan-keinginan yang selalu muncul nggak berkali-kali untuk balik lagi ke kehidupan dan
kalau saya lihat sih ada di beberapa hal kan ada addicted juga ya. Seperti misalnya ngedrak, kemudian rokok dan sebagainya. Itu caranya Bapak mengatasinya? Oke. Jadi begini, kalau misalnya setelah saya bertobat, saya sekolah di tempat ini, untuk tantangan yang seperti itu bagi saya itu bukan tantangan lagi, Ibu ya. Karena kalau orang bilang tidak bisa berhenti merokok itu sebuah kebohongan. Kadang-kadang ada orang mau berhenti merokok harus minta doa dari pendeta. Saya bilang biar pendeta siapapun yang mendoakan kamu, kalau niat hatimu tidak ingin berhenti, toh juga tidak akan bisa. Jadi tergantung niat hati, dan saya punya ketetapan niat hati saya untuk tidak melakukan itu lagi dan sampai hari ini. Jadi kalau itu dibilang sebuah tantangan, saya bilang itu bukan sebuah tantangan bagi saya. Karena tantangan ke depan ini bukan berbicara mengenai itu lagi. Ya. Jadi keinginan dengan sendirinya seperti nggak ada lagi passion di situ ya. Betul-betul kejar kehendak Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Karena sudah seperti merasakan kasih karunia yang begitu besar, dapat second chance. Ya, betul-betul luar biasa sekali Pak. Yang terakhir Pak, ketika sudah masuk nih ke pelayanan, pernah nggak Bapak mengalami masa-masa ketika Bapak betul-betul diperhadapkan di situasi yang sulit, kondisi yang betul-betul serba terjepit, atau kondisi yang sangat berat yang membuat Bapak seolah-olah itu mempertanyakan Tuhan? Ya. Itu pernah muncul dalam pikiran saya. Ketika saya harus melangkahkan kaki untuk semerintis di Jogja, itu bagi saya itu sebuah mimpi yang mungkin tidak akan pernah bisa saya raih. Karena dengan modal tabungan anak saya, tabungan istri saya, tabungan saya berpikir bahwa itu kuat untuk bertahan di dalam perintisan. Ternyata belum ada setahun semua tabungan istri saya, tabungan anak saya, tabungan saya sendiri habis. Dan kami tidak bisa bikin apa-apa lagi. Satu hal yang tidak pernah saya lakukan yaitu meminta kepada orang. Yang bisa saya tahu, saya cuma bisa berdoa. Dan ketika saat itu kami diperhadapkan dengan kesulitan ekonomi yang cukup berat. Sekali waktu karena kondisi yang sudah terjepit, istri saya menunjukkan dompet bahwa uangnya ditinggal untuk bertahan sampai besok. Lalu saya ngomong gini dalam batin saya, masakan Tuhan harus membuat saya seperti ini. Kemudian pagi-pagi jam 6 pagi saya berangkat mengantar anak saya sekolah di salah satu sekolah di Jogja. Kami lewat pematang sawah. Nah, pada waktu lewat di pematang sawah itu anak saya nyanyi. Dia nyanyinya begini. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Anak saya duduk di tangki, dia nyanyi seperti itu. Dia tidak melihat bapaknya yang nangis di belakang. Lagi nyetir, bapaknya nangis. Saya pikir gini, anakku kok nyanyi kayak gini. Dia nggak tahu masalah bapak ibunya yang uangnya udah habis sama sekali. Singkat cerita, saya antarlah dia ke sekolah, kemudian saya antar dia masuk ke kelas. Pada waktu setelah saya antar anak saya masuk ke kelas, saya kembali ke tempat parkiran. Tiba-tiba ada seorang ibu yang menghampiri saya. Ibu itu tidak pernah kenal siapa orangnya. Tiba-tiba dia ngomong gini, Bapak pendeta? Iya. Bapak merintis di Jogja? Iya. Bapak hamba Tuhan? Iya. Dia ambil itu di sesuatu, dia merogoh di jaketnya, dia ambil itu amplop. Padahal ibu ini maaf kata, lihat jaketnya aja mungkin kita tidak sampai hati karena udah bolong-bolong, rusak dan sebagainya. Kemudian dia mengasih saya amplop, dia bilang gini, Pak, ini hasil dari anak-anak saya kumpulkan, dan hasil dari saya kumpulkan, tapi pesannya untuk hamba Tuhan yang baru merintis. Bapak merintis? Iya. Pak, jangan tolak pemberian ini. Lalu saya terima. Saya doakan ibu itu, saya pulang. Saya belum buka itu amplop, saya serahkan kepada istri saya, yang aku dapat uang berkat. Coba dibuka isinya berapa. Setelah dibuka isinya 190.000. Kami bertiga nangis. Karena saya nggak tahu itu orang dari mana. 190.000 dalam arti bisa bertahan sampai 1 minggu. Kenapa saya bilang bertahan sampai 1 minggu? Karena kami itu kalau makan dulu, sekali makan itu cukup dengan 2.000 itu kami bisa hidup. Di Jogja itu masih murah-murah. Kadang-kadang kami beli kacang panjang, sayur 2.000, kemudian kami pulang, bikin sambal sendiri, itu bisa bertahan. Dan disitulah kami mendapatkan penyertaan Tuhan. Ada satu hal lagi yang ingin saya ceritakan ketika saya mulai sangsi dengan panggilan saya. Karena pada waktu itu kami udah tidak punya, maaf kata, belum ada jemaat, belum ada sponsor, tidak ada donatur, keuangan kami udah habis. Lalu saya menyaksikan panggilan saya berkata gini sama Tuhan, Tuhan,
apakah memang Tuhan panggil saya sebagai seorang perintis? Kalau memang enggak, aku tak lebih baik kerja aja. Saya masih punya tenaga, saya masih punya otot. Kalau memang Tuhan memberikan saya sebagai perintis, kasih satu tanda. Saya satu jiwa untuk saya layani. Rupanya Tuhan itu kadang-kadang ngajak bercanda dengan saya. Dan Tuhan kasih satu orang, yaitu orang yang maaf kata, yang tidak punya komunikasi hubungan baik dengan bapak dan ibunya. Memang dia laki-laki, gentle banget tapi feminim sifatnya. Sampai sekali waktu saya jemput dia dari Timika datang ke Jogja, saya jemput di bandara, saya ajak ke rumah. Saya nggak nyangka ternyata dia feminim banget. Maco tapi feminim, coba dipikir. Lalu saya pikir loh, oh ini maco tapi feminim. Dan kemudian saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kok Tuhan kasih kayak gini sih? Orangnya udah feminim kayak gini, maaf kata kewanita-wanitaan, masa Tuhan kasih kayak gini? Tuhan ngomong gini sama saya, ya, dalam arti ya mungkin dalam batin saya ngomong, katanya kamu minta satu jiwa, saya kasih satu jiwa, ya layani. Nah mau ndak mau saya harus melayani orang satu ini. Sampai akhirnya yang feminim berubah jadi orang yang gentleman kan? Dan dia bisa menyelesaikan sekolahnya dengan bagus di bawah bimbingan saya di tempat itu. Dan itulah tanda yang Tuhan berikan. Ya, ya. Itu jiwa pertama ya. Itu jiwa pertama. Dan itu benih ya. Iya. Wow, luar biasa sekali ya. Artinya Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya. Orang yang keras seperti apa, dari latar belakang keras, hati yang keras bisa berubah jadi lembut, jadi sering menangis karena ketemu Tuhan secara pribadi. Amazing Pak Daniel Gultom, terima kasih banyak buat Sama-sama, sharingnya. Bu. Luar biasa banget, dan saya percaya bahwa sharing Bapak hari ini akan menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Demikian podcast kita kali ini bersama Pak Daniel Gultom, dan saya percaya bahwa sharing dari Pak Daniel Gultom akan menjadi kekuatan bahwa doa seorang ibu itu jika didoakan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Dan kita percaya bahwa Pak Daniel Gultom akan menjadi berkat bagi makin banyak jiwa. Sukses untuk pelayanannya, dan kami berdoa supaya Pak Daniel bisa menjadi berkat makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih untuk doanya Bu, sama-sama. Ya, Tuhan memberkati. Salam dari Tawangmangu. Shalom.